Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama adalah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkah ke rumah Allah ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian tadi dipimpin oleh Bapak Kiai untuk tilawah Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, tilawah Al-Quran di rumah Allah bersama-sama mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya dihadiri oleh para malaikat. Kemudian Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ketenangan kepada kita yang membaca, yang mendengarkan, dan juga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya yang lain. Insyaallah kita mendapatkan banyak keutamaan pada pagi hari ini. Kemudian juga tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mendapatkan atau menggapai bahagia dunia dan akhirat, sebagaimana doa-doa yang selalu kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain untuk mendapatkan jalan atau tujuan yang kita harapkan bahagia dunia dan akhirat, tidak lain kecuali mengikuti contoh thariqah syariat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin sampaikan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini sebenarnya Masya Allah luar biasa, kita selalu diingatkan. Jadi di Indonesia ini kita selalu memperingati yang terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Maulid, kemudian ada hijrah, kemudian ada Isra dan Mi'raj dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kita diingatkan kembali bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai pribadi beliau, iya. Tetapi kemudian lebih daripada itu, bagaimana yang beliau lakukan kemudian mampu kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwasanya beliau adalah uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik, sebagai realisasi, sebagai bentuk dari perwujudan syahadat kita baik kepada Allah maupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan salah satu sabda beliau, dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita, sangat relevan dengan keimanan kita. Karena
kita membutuhkan, kita dalam kehidupan ini kadang-kadang nun sewu ada dualisme. Ada sesuatu yang bertolak belakang tetapi kita tidak menyadarinya. Kita meyakini A tetapi kemudian perbuatan kita berbeda. Sabda Rasulullah ini saya bacakan terlebih dahulu, kemudian saya artikan satu persatu. Rasulullah SAW menyampaikan, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban." Hadis riwayat Muslim, yang artinya alaikum bis-sidqi, wajib kalian untuk mempunyai sifat sidik atau jujur. Ini Rasulullah menggunakan bahasa alaikum, wajib, sebagaimana kita tahu yang senantiasa kita dengar ketika bulan Ramadan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Di sini alaikum, wajib atas kalian bisidqi, untuk berperilaku jujur. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Seharusnya jujur ini bukan pilihan, tetapi memang sudah sesuatu yang melekat pada diri seorang muslim. Oleh karena itu kita tahu salah seorang sahabat Nabi yang paling dekat, yaitu Abu Bakar, dia dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kemudian Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq? Karena dia jujur dalam keimanannya. Nah, ini kalau dikaitkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika pagi hari orang-orang kafir datang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kamu percaya tidak sahabatmu semalam dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, balik lagi sampai ke Mekah sebelum subuh sudah sampai?" Apa yang dijawab oleh Abu Bakar? Seandainya itu benar yang dilakukan oleh Muhammad, bahkan lebih dari itu, kalau benar dari dia, saya percaya. Karena ini berat. Jadi keimanan, kejujuran, kebenaran ini dari diri kita, dari sesuatu yang berakar iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Kalian wajib jujur. Yang menyampaikan Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu, dan beradalah kamu ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Maka slogannya KPK benar itu. Jujur itu hebat. Karena kalau enggak untuk jujur itu luar biasa berat. Slogannya hebat. Jujur itu hebat. Maka di dalam perjalanan sirah nabawiyah ada beberapa sahabat melakukan kesalahan ngaku. Rasulullah, saya berzina. Rasulullah, saya puasa saya batal. Dalam peristiwa ketika bulan Ramadan, kemudian ada orang yang berpuasa kemudian batal karena berhubungan suami istri. Kalau
peristiwa yang lain-lain. Di sini ada sendiri, kemudian ini mengaku juga, Rasulullah saya berhubungan dengan istri saya. Terus bagaimana? Ya sudah puasa 2 bulan. Gini aja nggak kuat. Gimana harus puasa 2 bulan? Ya sudah memberi makan orang miskin. Rasulullah saya paling miskin di kampung saya. Ya sudah ini ada makanan, kamu bagikan ke orang miskin. Rasulullah terus gimana saya harus membagikan? Ya sudah makan saja sendiri. Ini alaikum bisidqi. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ini bukan apa? Saya nanti jujur lah. Bukan. Jadi memang harus. Dan kita tahu sifat wajib Nabi dan Rasul itu siddiq. Kalau Nabi dan Rasul itu tidak punya sikap atau sifat siddiq, itu berbahaya. Apalagi non sewu kemudian berlaku ke bawahnya. Al ulama warasatul anbiya. Dan kemudian berlaku, dan mohon maaf, ulama ini tidak hanya mereka yang menguasai ilmu agama. Orang alim, orang yang berilmu itu harus jujur dengan keilmuannya. Maka menarik ketika ada salah seorang sahabat datang ke sahabat yang lain untuk ngaji, minta salah satu sabda Rasulullah yang pernah didengar dari Rasulullah, yaitu tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kemudian sahabat itu ketika setelah bertanya kemudian mengatakan, seandainya menyimpan ilmu itu boleh, maka ini akan saya simpan. Tetapi karena tidak boleh harus saya sampaikan. Yaitu tentang hadis man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sampai disampaikan seperti itu. Kalau boleh ilmu itu saya simpan, akan saya simpan. Tapi nggak boleh. Maka ini tanggung jawab keilmuan. Ilmunya seperti apa yang harus disampaikan seperti itu, meskipun tetap ada tahapan, ada kemudian bagaimana cara menyampaikan dan seterusnya. Kenapa kemudian jujur itu wajib? Rasulullah menyampaikan, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena jujur itu membawa pada kebaikan. Artinya banyak kebaikan muaranya pada kejujuran. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jujur ini non sewu tidak hanya jujur lisan. Tadi ada jujur keilmuan. Dan banyak kebaikan itu perkataan, kemudian sikap, perjanjian, peraturan, produk yang kita panjenengan punya keahlian masing-masing, produk yang panjenengan keluarkan itu berawal dari kejujuran. Gitu. Orang yang kerjanya di bengkel misalnya atau servis apapun, itu awalnya kejujuran. Baik tidaknya yang diservis berangkat dari kejujuran. Kalau dia jujur, yang diperbaiki apa yang sudah diperbaiki itu. Kalau tidak jujur, yang diperbaiki A, tetapi tagihannya A, B, C, D, kan begitu. Kan karena orang yang servis nggak tahu. Tidak tahu. Kalau kemarin itu di media sosial ada sesuatu yang menarik. Jadi ada kapal pesiar, kipasnya itu nggak jalan. Akhirnya dipanggil yang ahlinya. Di situ dia hanya ngetok beberapa tempat, ketok, akhirnya jalan. Begitu keluar tagihannya $10.000. Orang yang punya kapal protes, panjenengan hanya ketok-ketok, tagihannya kenapa $10.000? Hanya mengetok-ketok. Kadang-kadang sampai di bengkel kan gitu, ini bensinnya habis. Gitu. Kemudian panjenengan tidak menghargai ilmu. Berapa lama saya belajar, berapa lama saya punya pengalaman sehingga tahu kalau kipas tidak berputar itu harus diketok beberapa tempat. Ini masya Allah. Nah, maka disinilah berbagai macam kebaikan mulanya dari kejujuran. Dan saya Bapak Ibu, rumah saya di Pucang Gading. Itu
Itu kadang-kadang kalau berangkat pagi, kalau pagi sudah jalan itu tidak sedikit yang kemudian ngelihat orang bahwa tidak hanya pakai sepeda, orang pakai sepeda, orang pakai motor, ada kadang-kadang pakai mobil, itu ternyata dari rumahnya tuh nyangking kresek. Begitu sampai jembatan itu luar biasa itu. Karena padahal di belakang terminal lama itu di situ ada TPA, tempat pembuangan akhir, ada tempat pembuangan sampah di situ. Belok sebentar itu ternyata juga tidak semudah yang kita pikirkan. Ini kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran membawa pada kebaikan. Kemudian kebaikan itu kemudian muaranya kemana? Fa innal birra yahdi ilal jannah. Karena kebaikan-kebaikan inilah yang akan menghantarkan kepada surga. Kalau ini dari masalah kebaikan ke surga, semuanya sepakat. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu menghantarkan kita ke surga. Tetapi kemudian muara kebaikan dari sebuah kejujuran ini kadang-kadang kemudian kita pilihan, ya kadangkala jujur, ya sebentar ya selingan nggak jujur gitu. Ya bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah, pokoknya nanti istighfar selesai. Ya. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa ma yazalur rajulu yasduqu. Seseorang yang selalu atau menghiasi dirinya dengan sifat jujur, wa yataharra sidqa, dan ini dia pilih, maka inilah yang dikatakan yuktaba indallahi siddiqan. Orang yang jujur yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kamu orang jujur itu seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Ini akhlak mahmudah. Akhlak baik kita seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah mengingatkan sifat kebalikannya. Kebalikan jujur apa? Dusta, bohong. Maka Rasulullah mengingatkan, wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati dengan sifat kebalikan kejujuran, yaitu al-kadzib, bohong atau dusta. Sebagaimana kejujuran itu melahirkan banyak kebaikan, maka sifat dusta yahdi ilal fujur, membawa kepada kejahatan atau penyimpangan. Jadi dari sifat ini melahirkan banyak penyimpangan, ya, sedikit-sedikit lah. Dan kita tahu fa innal fujura yahdi ilan nar. Karena penyimpangan ini, kejahatan ini yang membawa kepada neraka. Maka sebaliknya seperti itu. Kita selalu dimotivasi oleh para asatidz, oleh para kiai, oleh guru-guru kita, selalu diingatkan untuk amilus sholihat, berbuat yang baik, amal soleh. Tidak lain adalah kita untuk memperbanyak kebaikan itu yang akan menghantarkan kita kepada surga. Nauzubillah ketika hal itu yang terjadi sebaliknya. Dan al-kadzib itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbuatan dusta ini kita sepakat bersama sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satu dari ciri-ciri kemunafikan. Maka hati-hati kita kalau mengatakan si A ada ciri-ciri kemunafikan boleh, tetapi kemudian kalau mengatakan si A munafik, si A kafir, si A fasik, itu sebaiknya dihindari. Kalau ciri-ciri kemunafikan semua orang ada. Sebagaimana ayat hadis yang selalu kita dengar, ayatul munafiqi tsalas, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara berdusta. Pertanyaan bagi kita, pernahkah kemudian kita berdusta? Kan begitu. Di saat kita pernah melakukan itu berarti ada ciri kemunafikan, ada penyakit nifak dalam diri kita. Kalau ini ditolerir terus-menerus menjadi sebuah akhlak, naudzubillah min dzalik.
Kemunafikan itu betul-betul ada di dalam diri kita. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia khianat. Wa idza wa'ada akhlafa, berjanji kemudian dia ingkar. Itu semua ciri-ciri semua. Karena manusia itu akhlak baiknya ada, kemudian akhlak buruknya ada. Mana yang kemudian dominan? Mana yang paling banyak? Apakah yang paling banyak yang baik, ataukah kemudian sama, ataukah kemudian yang baik ini lebih kecil porsinya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami rasa itu yang dapat saya sampaikan. Intinya, kejujuran dan kedustaan, dua sifat yang bertolak belakang, yang kadang ada di dalam diri manusia, diri kita. Tinggal bagaimana kemudian kita membesarkannya. Apakah kita membesarkan sifat kejujuran ini, ataukah kemudian kita lebih membesarkan sifat kebohongan, kedustaan. Semua mempunyai konsekuensi. Orang yang jujur, meskipun ada sering kita dengar jujur hancur, jujur lebur, tapi sebenarnya kejujuran ini mujur, keras. Meskipun kadang-kadang mujur itu tidak harus cepat. Mujur itu kadang-kadang waktunya lama. Tetapi orang yang jujur ini akan dilihat oleh orang banyak, efeknya masya Allah luar biasa. Oh, si A jujur, dia orang baik, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, ketika dusta ini lebih dominan, naudzubillah, kehidupan kita tidak tenang, kemudian kita di hadapan Allah juga, kita berada di pengadilan Allah, sulit untuk mengelak, sebagaimana di dalam surat Yasin itu semua bersaksi di hadapan Allah. Semua bersaksi, semua berbicara, mulut dikunci. Maka tidak ada lain kecuali kita meningkatkan iman dan takwa kita selalu mendekat kepada Allah, kita dekat kepada Rasulullah. Semoga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.